Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mau menunjukkan sedikit tentang cara membuat soal PTS. Pertama, klik yang ada namanya, bagian yang ada nama. Kemudian pilih Key Create. Setelah itu, kita sudah masuk di bagian Key Create. Kemudian membuat untuk mata pelajaran kita, bikin klik Create Course. Nah, di sini tuliskan judulnya. Karena saya mengerjakan ini, maka saya buat soal matematika uji coba. Setelah itu, yang harus diisi adalah icon. Di sini ada pilihan iconnya, bisa dipilih sesuai dengan mata pelajarannya. Karena saya buat matematika, saya klik matematika, kemudian pilih create. Kita sudah masuk di course list yang kita buat, kemudian klik create unit. Bisa diisikan dengan subbab yang akan kita ujikan. Kemudian klik create. Setelah masuk, kita klik create topic. Di create topic ini bisa dituliskan judulnya dengan nama yang sama dengan subbab yang akan kita ujikan. Lalu create. Klik create. Kita sudah sampai pada halaman ini, sehingga kita bisa membuat soal. Untuk soal, diklik bagian question. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan soal sendiri, maka klik create question. Kita bisa membuat soal, misal, ini buat soalnya, lalu bagian kanan adalah previewnya, dan karena kita mau membuat soal pilihan ganda, maka klik answer type, multiple choice, add answer, kita bisa masukkan teks. Jawaban yang benar dari 1 tambah 2 adalah 3. Misal kita membuat pilihan yang salah dulu, maka klik 1. Tutup. Lalu 2, karena 2 juga masih jawaban yang salah. Klik incorrect, bisa di close. Add answer lagi, karena lalu 3 adalah jawaban yang benar, bisa di close. Kemudian yang 4 incorrect karena jawaban yang salah, bisa di close. Lalu untuk pilihan yang kelima adalah angka 5. Ini adalah jawaban yang salah, maka klik incorrect. Setelah ini sudah selesai, kita sudah mendapatkan jawabannya. Lalu di sini penjelasan. Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu klik create. Setelah ini, maka soal kita sudah terbuat. Ada question 1. Lalu untuk soal selanjutnya, misalnya kita mau menambahkan soal dari paper, maka klik back to topic. Lalu kita pilih import questions. Import questions, diklik, lalu keluar paper courses, diklik lagi. Nah, sampai di halaman ini, import question from test bank paper course. Lalu kita bisa cari di course set. Di sini kita bisa memilih, scroll sampai ketemu soal yang kita inginkan. Tadi saya buat matematika peminatan kelas 10. Diklik. Nah, di sini ada 4 pilihan. Untuk yang pilihan paling atas, di sini menampilkan semua soal. Jadi ada 30 soal. Lalu jika pilih untuk yang baris kedua, 3 dan 4, nanti masing-masing dia ada 10 soal. Coba klik 10 questions. Gitu.
Untuk melihat yang awal bisa klik back to unit list, lalu back to course list. Kita akan menemukan kembali halaman di mana semua pilihan ada. Saya bisa memilih yang paling atas supaya semua soal terlihat ada 30 question. Kita klik terus sampai nanti soalnya keluar. Nah, ini. Kita bisa klik view untuk melihat apakah soal ini cocok dengan yang kita inginkan. Klik view. Nah, keluar contoh bentuknya. Soalnya adalah 4/2 dikali 4/3. Ini cocok, maka diklik saja. Nah, nanti jika kita menemukan soal-soal cocok yang lain, maka kita berikan checklist dengan mengklik kiri, klik lagi, klik lagi, dan jika ada soal yang kira-kira mau kita lihat, bisa klik view dulu. Kemudian akan muncul, dan ketika cocok, bisa kita klik lagi. Nah, kita sudah dapat 5 soal nih, sudah cukup. Kita klik import questions. Terlihat bagaimana perkiraannya, soal-soalnya. Jika sudah benar, maka klik import. Oke, jika sudah sampai sini, questions have been successfully import into pertidaksamaan eksponen. Berarti soal kita sudah berhasil diimport ke PTS kita. Klik close. Nah, kita bisa melihat ini, kita sudah punya 6 pilihan soal tadi. Nah, jika kita ingin melihat urutan-urutan soalnya, bisa kita klik dari 1, klik saja previewnya. Kita sampai di halaman ini. Ini adalah soal-soal yang sudah kita buat. Nah, di bagian baris kiri ini ada tanda. Mulai dari question 2 sampai 6, itu ada gambar gemboknya. Artinya itu soal dari Kuiper yang sudah kita pilih tadi. Kenapa digembok? Karena question imported from Kuiper course are not editable. Karena soal-soal dari Kuiper ini tidak bisa diedit. Jadi kita tinggal terima hasilnya. Tapi jika soal itu kita bikin, sama seperti yang saya buat di soal pertama, masih bisa kita edit. Ini masih bisa kita ubah-ubah jika ada yang salah. Begitu sampai di sini. Jika tidak ada perubahan, kita bisa klik cancel. Nah, lalu kembali ke sini. Sudah cukup, berarti kita siap dengan soal-soal kita. Jika jumlahnya sudah sesuai, kita bisa klik preview this topic untuk melihat bagaimana tampilan yang akan dilihat saat mengerjakan. Nah, ini adalah preview dari soal-soal kita tadi. Bisa kita cek, question 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini ada preview, contoh yang akan dilihat ketika sudah jadi. Untuk keluar dari sini tinggal klik exit saja karena ini di halaman yang baru. Nah, sudah selesai. Soal kita nanti pilihannya tinggal dipilih untuk publish atau unpublish. Terima kasih.